Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua untuk mata kuliah struktur data. Ya, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua ini adalah kita akan pelajari tentang list. Ya, kita akan pelajari tentang list. Apa itu list? Mungkin beberapa teman-teman sudah mengetahuinya. Saya akan review sedikit. Dalam pemrograman apapun, ya, pasti akan dikenal yang namanya variabel. Ya, variabel. Variabel itu apa? Yaitu tempat menyimpan nilai, ya. Menyimpan nilai, ya, atau value atau data. Ya, bisa berubah nggak? Bisa, ya, dan bisa berubah. Tergantung proses yang dilakukan, ya. Berubah, ya. Nah, variabel yang normal atau yang biasa kita temui ini biasanya satu variabel untuk satu data. Untuk satu data atau nilai. Gitu ya. Satu variabel itu untuk menyimpan satu data atau nilai. Misalnya apa dalam Python ya? Nama, ya. Nama ini kita peruntukkan untuk menyimpan misalnya nama saya. Ya. Artinya, satu variabel ini hanya bisa menampung satu value saja. Gitu ya. Ataupun angka sama dengan 10. Satu variabel angka ini untuk menampung angka satu data ya, satu nilai yaitu 10. Ya. Nah, ini yang standar ya, yang normal. Kemudian list itu apa? Apakah tidak standar ataupun tidak normal? Ya, sebenarnya list ini adalah variabel yang bisa menampung banyak data. Nah, ini. Misalnya, saya mau memasukkan nama dari teman-teman kelas 20B. Ya, 20A1, 20A2 misalnya ya. Kalau menggunakan variabel normal, apa yang saya lakukan? Nama 20B, misalnya nama yang kesatunya saya isi dengan saya belum hafal semuanya ya. Saya isi dengan Jerry misalnya ya. Kemudian nama kedua ya 20B ya, saya isi dengan siapa? Ray misalnya ya. Dan seterusnya. Saya membutuhkan masing-masing nama ini sebuah variabel untuk menampungnya. Bayangkan kalau misalnya ada 20 orang dalam satu kelas ya. Bisa juga nama misalnya untuk kelas 20A1 ya, nama pertamanya siapa gitu ya. Nama 20A2, nama pertamanya siapa misalnya ya. Oke. Siapa di sini ya? Ya misalnya ya, misalnya A few moments later. ya misalnya Andi deh ya. Saya belum hafal semuanya, mohon maaf ya. Kemudian Ai misalnya ya. Apa kebalik ya? Oke ya. Seperti itu. Artinya ketika ada 20 anak di kelas ya, maka saya membutuhkan 20 variabel juga. Banyak ya. Artinya nanti saya membutuhkan 20. Nama satunya siapa, nama 2, nama 3, nama 4 dan seterusnya. Ini akan memakan waktu, memori dan baris perintah ya. Untuk itu kita membutuhkan namanya list, teman-teman. Ya. Kita membutuhkan list. Sehingga kita tidak perlu membuat banyak variabel. Kita cukup sebuah
nama variabel saja untuk menampung banyak data. Ciri-ciri list adalah apa? Pasti berada di antara kurung kurawal. Ini yang perlu teman-teman pahami. Ya, ketika variabel ini berupa variabel list, ya. Bagaimana ciri-cirinya atau bagaimana langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, ini harus berada di antara kurung siku, ya. Tadi saya kurung kurawal atau kurung siku ya? Kurung siku ya. Ini adalah kurung siku. Yang kedua, tiap datanya wajib diberikan koma. Ya, wajib diberikan koma. Nah, ini. Selanjutnya datanya apa? Ya sudah, berarti disesuaikan. Kalau misalnya berupa nama, ya berarti harus diberikan double quote. Ya, misalnya Haji, misalnya, kemudian Banu, misalnya ya, kemudian Cira, misalnya ya, kemudian apalagi Didik, misalnya ya. Cukup dengan satu atau sebuah variabel saja kita bisa menampung banyak data yang ada di kelas. Maksimalnya berapa? Saya belum pernah nyampe maksimal ya. Silakan bisa teman-teman coba sendiri ya, 1 juta, 2 juta, tapi akan banyak sekali ya nantinya ya, 20 juta data gitu ya. Tapi silahkan ya, sejauh ini bisa menampung data-data yang memang teman-teman gunakan. Nah, inilah yang dinamakan dengan list. Gitu ya teman-teman ya. Begitu juga dengan angka. Ya, angka misalnya. Angka kita mau memasukkan dalam angka ini berupa variabel list. Ya sudah, kita buat ininya, kurung sikunya, kemudian kita masukkan angkanya 2, 7, 8, 5, 1 misalnya. Angka tidak perlu menggunakan double quote. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau karakter apa? Kalau karakter berarti kan satu saja. Karakter ya. Bisa juga ya dimasukkan ya. Nanti dipisahkan dengan single quote. Dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung praktik saja ya. Oke, nah ini saya sudah buat. Jangan lupa teman-teman ketika akan coding bahasa pemrograman Python ya harus berekstensi .py ya. Oke, saya langsung saja di sini ya. Misalnya saya memiliki angka. Oke ya, angka. Kemudian saya mau isikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8. Ya, saya memiliki sebuah variabel list bernama angka, kemudian saya isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ketika saya mau print ya, melihat isinya, ingat print harus buka tutup kurung ya, angka ya. Ketika saya langsung seperti ini, apa yang terjadi? Oke, dia akan mengeluarkan semua isi ya dalam list angka ya, dalam list variabel angka. Oke teman-teman ya. Nah, kalau saya mau, saya nggak mau semuanya nih, saya mau mengambil data yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ini ya, data kelima ini. Apa yang harus saya lakukan? Ya, data yang kelima ini apa yang harus saya lakukan? Saya berikan kurung siku setelah saya mau ngeprint variabel angkanya. Nah, di sini kita tulis berapa? 5. Salah teman-teman. Dalam list variabel dalam list Python ya, atau indeks ini pasti diawali dengan indeks 0 teman-teman. Ya. Jadi ini diawali dengan indeks 0. Angka 1 ini merupakan indeksnya 0. Jadi isi dari kurung siku ini adalah indeksnya.
1 adalah indeks 0, 2 adalah indeks 1, 3 indeks 2, 4 indeks 3, dan 5 indeks 4. Ya. Sehingga kita tuliskan di sini adalah 4. Kita jalankan. Oke. Akan keluar data 5. Kalau misalnya kita masukkan indeks 5, yang akan dikeluarkan adalah 6. Karena 6 merupakan indeks ke-5. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya ya, ini mudah sekali ya. Kalau misalnya di Java ini teman-teman cukup rumit ya. Di Java ini teman-teman cukup rumit ya. Teman-teman perlu menentukan tipe data ininya apa namanya? Tipe data variabelnya ya. Kemudian harus dijelaskan, harus diberikan kurung siku dulu. Kemudian di sini juga menggunakan kurung kurawal, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 isinya baru sama, diakhiri dan titik koma. Ya. Nah, cukup rumit. Teman-teman harus menentukan variabelnya, tipe datanya dulu, kemudian harus menjelaskan bahwa variabel ini merupakan array atau list itu dengan kurung siku. Kalau misalnya kurung sikunya 2, artinya dia 2 dimensi. Kalau 1 dimensi ya berarti cukup 1 saja, buka tutup kurung sikunya. Isinya juga menggunakan kurung kurawal, kemudian diakhiri dengan titik koma ya. Ini kalau di Java. Di Python ini mudah sekali teman-teman. Ya, teman-teman hanya cukup seperti ini saja. Kemudian selanjutnya saya mau mencetak ya dari 1, 2, 3, 4. Ya, data 1, 2, 3, 4. Apa yang harus dituliskan? Teman-teman menuliskan 0 sampai berapa? Ya, ini 4. Nah, ini agak sedikit berbeda, teman-teman. 4 ini berarti indeks berapa? 3, ya. Tapi kita tuliskan di sini karena kita mau mencetak 1, 2, 3, 4, ya. Kita tulis sampai batasnya. Batasnya adalah indeks 4. Artinya nanti akan dicetaknya adalah indeks 0, 1, 2, 3. Ya, kita jalankan. Nah, ini. Itu ya, ini yang cukup berbeda ya. Ya, jadi ini adalah batasnya. Batasnya indeks keempat adalah 5. Artinya 5 ini tidak dicetak. Sehingga 0 sampai 3 saja. Ya, 0 sampai indeks ke-3 saja. Nggak sampai indeks keempat. Ya. Kemudian saya mau dari belakang nih. Bisa. Teman-teman mau apa nih? Mau cetak 6. Ya, mau cetak 6, angka 6 ini berarti kita berikan minus 8 ini minus 1, 7 ini minus 2, 6 ini minus 3. Keluarlah 6. Ya, minus 1 keluarlah 8. Ini minus 1. Kalau minus 0, berapa? Keluarlah. Namanya minus 0, mau plus 0 minus 0, ya sudah berarti intinya 0. Ya ini indeks 0 yang akan dicetak. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian saya mau mencetak dari belakang. Ya sudah, berarti kita tuliskan saja sampai minus berapa. Kemudian titik 2. Ya, kita coba jalankan. Oke. Dia akan mencetak 5, 6, 7, 8 ya. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Artinya nanti dari minus 4 ini, minus 1, 2, 3, 4 dari 5 ini dicetak terus sampai akhir. Ya, kalau mau semuanya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti 8. Kita jalankan, akan mengeluarkan semuanya. Ya, dari minus 8 sampai akhir. Gampang ya teman-teman ya? Gampang. Oke. Untuk selanjutnya saya di sini ada angka 2. Ya, angka 2 ya. Misalnya angka 2 saya mau isikan 11, 12, 13, 14, 15, 16. Misalnya seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menjumlahkan angka 1 plus angka 2 ya, misalnya angka 1 plus angka 2 ya. Misalnya
angka 3 ya. Kita ada di sini angka 3 di mana angka 1 ditambah angka 2. Apa yang terjadi di sini ketika kita print? Apakah masing-masing akan menjumlahkan 1 tambah 11, 2 tambah 12? Ataukah listnya yang bertambah? Coba kita jalankan. Nyata listnya bertambah. Artinya, angka 3 ini merupakan variabel list di mana isinya adalah variabel list angka 1 dan variabel list angka 2. Ketika ditambahkan ini, artinya list 1 itu akan dilanjutkan dengan list 2, kemudian ditampung dalam variabel list angka 3. Hasilnya seperti ini. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi tidak menjumlahkan semuanya. Kalau misalnya menjumlahkan semuanya, nanti menggunakan perulangan ya. Indeks 0 ditambahkan indeks 0 angka 1, ditambahkan indeks 0 angka 2, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Lantas bagaimana untuk yang huruf? Sama, teman-teman ya. Yang huruf sama ya. Huruf ya, berarti saya di sini nama aja ya. Nama ya. Jangan lupa kurung siku ya. Namanya misalnya siapa nih? Thomas misalnya ya. Kemudian kedua misalnya Einstein. Kemudian 3 misalnya siapa misalnya? Tesla ya, misalnya seperti ini. Sama ya, teman-teman kalau mau print ya, saya mau print Tesla ya. Ya sudah, berarti saya di sini nama variabelnya apa, kemudian kita tuliskan ini indeks keberapa, 0, 1, 2 ya, 2, maka akan dicetak Tesla. Seperti itu ya teman-teman ya, gampang ya, gampang. Oke, untuk selanjutnya apa yang akan kita pelajari adalah misalnya kita mengubah nilai list ya. Bagaimana saya mengubah? Misalnya Einstein saya mau ubah ya, misalnya nih. Caranya gimana? Ya sudah, nama, kemudian Einstein ini indeks ke berapa? Indeks ke 1. Ini indeks 0, ini indeks 1. Kita ganti dengan apa? Misalnya Nikola. Ya. Coba kita cek di sini ya. Kita coba cek dulu di sini kalau sebelum sebelum diganti ya. Nama. Oke. Kemudian setelah diganti seperti apa? Ya, kita coba jalankan. Oke. Sebelum diganti, print nama di sini ya. Ini Thomas, Einstein, dan Tesla. Setelah diganti nama 1, saya ganti dan Nikola ya. Maka ketika di print menjadi Thomas, Nikola, Tesla. Gampang ya teman-teman ya? Gampang. Oke ya. Untuk selanjutnya apa yang kita pelajari adalah kita akan menambah ya. Kita akan menambah isi dari variabel list nama ini. Ya, caranya gimana? Caranya kita menggunakan sebuah metode. Ya, metode itu apa ya? Gampangnya gini aja. Gampangnya gini aja. Metode ini adalah dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Kita Python ini termasuk pemrograman berorientasi objek ya. Metode ini adalah fungsi dari objek itu sendiri. Ya, kalau dalam objek kita mengenal namanya ciri-ciri dan fungsi. Ya. Ciri-ciri dan fungsinya. Ciri-ciri apa? Misalnya kursi, oh ciri-cirinya ada 4 kakinya, oh ada senderannya misalnya ya. Kemudian tingginya sekitar rata-rata
40 sampai 60 cm, kemudian apa namanya berdiri, kemudian bentuk bentuk alasnya bulat, ada yang kotak, itu dinamakan kursi misalnya ya. Ya, saya jelek gambarnya. Anggaplah kayak gini ya. Ya, misalnya kayak gini. Selain ciri-ciri tadi, kita membutuhkan fungsi. Nah, fungsinya apa? Untuk diduduki ya. Diduduki. Maka ini dinamakan kursi. Kok bisa kita mengatakan itu handphone? Ya, ciri-cirinya sama fungsinya menandakan bahwa dia handphone. Kok bisa kita menyatakan bahwa itu adalah meja? Ya, karena dari ciri-cirinya, fisiknya, kemudian fungsinya itu dinamakan meja. Nah, fungsi ya, kalau misalnya ciri-ciri ini adalah tipe data ya, variabel dalam sebuah pemrograman. Kalau fungsinya ini dalam sebuah pemrograman adalah metode. Ya, metode. Nah, dalam Python juga ada metode-metode fungsi-fungsinya. Dia bisa apa saja. Gitu ya. Artinya sebuah variabel list dia memiliki fungsinya. Bisa diapain aja nih variabel list? Nah, itu. Ya, bisa diapain aja nih variabel list. Nah, itu dinamakan dengan metode. Kita kembali lagi ya. Nah, metode itu selalu dicirikan atau didahulukan dengan titik, teman-teman. Ya, metode akan selalu didahulukan dengan titik. Ya, nah, untuk menambah, kita kembali lagi, kita akan menambah data. Ya, kita akan menambah data. Kita menggunakan metode apa? Ini ada banyak nih. Ini adalah metode-metode yang disediakan oleh Python ya. Untuk variabel list, kita menggunakan append. Misalnya, saya mau menambahkan data apa? Menambahkan data, misalnya misalnya Nurirwan ya, misalnya ya. Cari nama aja susah ya, lama, maaf ya. Oke. Berarti kita sudah berhasil menambah sebuah data dalam variabel list nama. Kita jalankan. Oke, nah ini. Yang awal ini print, ingat ya, output itu selalu ada printnya ya. Dalam pembelajaran yang saat ini kita jalankan ya, kita output menggunakan print. Print pertama, nama. Oke, nama yang masih awal ya. Thomas Einstein Tesla. Kemudian print nama, yaitu data indeks 1, yaitu Einstein diganti dengan Nikola. Maka Thomas Nikola Tesla. Kemudian append, kita menambahkan data lagi, Nurirwan. Ya, berarti Thomas Nikola Tesla Nurirwan. Seperti itu. Oke, gampang ya teman-teman ya. Gampang. Oke. Untuk selanjutnya ya, kita akan pelajari apa? Kita akan pelajari bagaimana kalau nambahnya di tengah-tengah. Kalau ini append, ini nambahnya di akhir indeks ya. Caranya gimana? Ya, berarti kita tinggal menggunakan sama metode juga, yaitu metodenya insert. Untuk metode insert ini harus dituliskan kita mau menambahkannya di indeks keberapa. Misalnya indeks pertama. Kita isi dengan apa misalnya? Misalnya kita isi dengan Ibnu Sina misalnya ya. Oke, coba kita lihat print nama. Oke ya, kita jalankan. Oke, nah ini. Oke ya. Sampai di sini, sampai sampai menambahkan Nurirwan, kita di sini menambahkan pada indeks 1 itu adalah Ibnu Sina, berarti indeks 0, selanjutnya indeks 1 kita isi dulu Ibnu Sina, kemudian yang lainnya apa? Geser ya. Jadi nanti akan ketika kita print ya, Thomas, Ibnu Sina, Nikola, Tesla, dan Nurirwan. Gampang ya teman-teman ya? Gampang. Oke. Sekarang
kita akan menghapus data yang ada ya. Oke, caranya kita tetap dengan bantuan metode yang ada ya, remove. Ya, remove. Remove, kita akan remove apa? Ya, kita tuliskan saja di sini. Thomas misalnya. Ya, print. Ya, print nama. Oke, kita coba jalankan. Oke. Thomas Einstein yang ini awal ya. Kemudian setelah ini Nusina sudah di-insert tengah-tengah. Kemudian saya mau, Thomas mau dihapus. Nanti hasilnya adalah Thomas terhapus. Berarti indeks nolnya jadi Nusina, satunya Nikola, duanya Tesla, dan tiganya Nurirwan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang gimana saya mau tahu ya, mau tahu panjang atau jumlah data yang ada dalam variabel nama, yaitu dengan metode juga bisa di awal dari variabelnya ya, menggunakan metode len. Kemudian isinya adalah nama. Oke ya, sorry, len buka tutup kurung nama ya. Ya, jalankan. Oke, akan keluar adalah 4. Ya, 4 ini maksudnya apa? Data dalam list nama ya, variabel nama ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Ingat, len ini atau length data ya, itu jumlah datanya. Artinya kan jika kita ngomongin jumlah berarti dari 1 ya. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Artinya dia ada 4. Kalau misalnya nama.append, misalnya saya tuliskan lagi di sini Tesla. Ya. Nama.append Tesla ya. Kemudian saya coba print dan lihat datanya ya. Oke. Tadi panjang datanya 4. Kemudian saya tambahkan Tesla di akhir. Kemudian sekarang jadi 5. Nah, Tesla ini ada 2 ya. Bagaimana cara cara mengetahui jumlah Teslanya? Ya, cara mengetahui jumlah Teslanya. Ya sudah, berarti nama dot count. Ya, countnya apa? Misalnya Tesla. Oke ya, kita lihat. Oke. Jumlah Tesla ada 2. Ya, ini yang 5 ini adalah jumlah datanya. Kemudian saya pengen, berapa sih data yang data Tesla itu ada berapa sih? Nah, ini kita bisa mengetahui dengan menggunakan metode count. Oke, gampang ya teman-teman ya. Gampang ya. Oke ya, ini adalah masih simple banget ya terkait dengan list dan berapa metode maupun teknik-teknik yang bisa kita manfaatkan. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.